Teman-teman, sekarang kita sampai pada pertemuan kelima, yaitu presentasi ilmiah. Presentasi ilmiah itu sebagai wujud keterampilan berbicara. Kita telah belajar ada 4 keterampilan berbahasa. Dimulai dari mendengarkan atau menyimak, kemudian membaca, dilanjutkan menulis, dan terakhir adalah berbicara. Nah, teman-teman, keterampilan berbicara adalah puncak dan akumulasi dari keterampilan menyimak, membaca, dan menulis. Artinya, sebelum kita terampil berbicara, kita harusnya terampil menyimak, membaca, dan menulis. Jika kita banyak menyimak, banyak membaca, dan kemudian menuliskannya, maka kita akan berbicara dengan baik. Nah, presentasi ilmiah itu salah satu wujud keterampilan berbicara. Untuk terampil melakukan presentasi ilmiah, harus terampil menyimak, membaca, dan menulis. Lalu apa yang dimaksud dengan presentasi ilmiah? Secara mendasar, yang dimaksud dengan presentasi adalah penyajian atau pertunjukan. Sedangkan ilmiah artinya memenuhi syarat kaidah ilmu pengetahuan. Jadi secara mendasar, yang dimaksud dengan presentasi ilmiah adalah penyajian karya-karya ilmiah, seperti laporan penelitian, makalah, artikel, buku referensi, dan sebagainya. Nah, teman-teman, apa yang dimaksud dengan karya ilmiah itu? Apa kriteria karya ilmiah itu? Ada 3 hal yang harus kita pahami disebut karya ilmiah jika yang pertama adalah logis, yaitu memiliki logika penyajian data dan informasi yang dapat diterima oleh pemikiran atau penalaran. Yang kedua adalah objektif, yaitu sesuai dengan fakta. Ada pembuktian yang bisa ditampilkan. Dan yang ketiga adalah sistematis, yaitu disajikan secara runut sesuai dengan sistem tertentu. Profesor Yuyun S. Surya Sumantri menyatakan bahwa komunikasi ilmiah itu harus reproduktif. Apa artinya? Penerima pesan mendapatkan kopi yang benar-benar sama dengan pesan yang diterima oleh pemberi pesan. Tidak boleh ada penafsiran pesan selain isi yang terkandung oleh pesan tersebut. Penjelasannya demikian. Jika kita akan mempresentasikan sebuah karya ilmiah, kita akan memahami isi presentasi itu, isi karya ilmiah itu dengan sebaik-baiknya. Lalu, isi itulah yang kemudian kita presentasikan kepada orang lain. Nah, pesan yang diterima orang lain tentunya harus sama dengan pesan yang terdapat di buku referensi itu. Sehingga kita menangkap pesan dari sebuah karya, kemudian kita sampaikan pesan itu sesuai dengan karya itu, dan si penerima akan menerima pesan yang sama. Dengan demikian, tidak boleh ada penyimpangan pesan. Jika referensi atau buku yang kita pahami itu saya sebut A, pesan itu namanya A, kemudian saya tampilkan juga A, dan orang lain harusnya menerimanya juga A. Itulah yang dimaksud dengan reproduksi. Dengan demikian, tidak boleh ada penafsiran pesan selain isi yang terkandung oleh pesan tersebut.
Ada dua macam jenis karya ilmiah, disebut karya ilmiah formal dan karya ilmiah populer. Yang dimaksud dengan karya ilmiah formal adalah karya tulis yang dibuat dengan prinsip-prinsip ilmiah berdasarkan data dan fakta melalui observasi, eksperimen, dan kajian pustaka. Contoh yang disebut dengan ilmiah formal, jika Anda menyusun sebuah makalah, kemudian nanti setelah akan lulus itu menyusun skripsi, kemudian selanjutnya Anda melanjutkan studi ke S2, Anda harus menyusun tesis, dan yang terakhir ketika Anda kuliah S3, maka bukti karyanya itu yang disebut dengan disertasi. Makalah, skripsi, tesis, disertasi adalah contoh karya ilmiah formal. Sedangkan karya tulis yang ilmiah populer adalah karya tulis yang dikomunikasikan dengan menggunakan bahasa umum dan formatnya lebih sederhana. Misalnya kita menyusun esai, menyusun artikel, opini yang kemudian dimuat di majalah ataupun di koran. Nah, itu adalah karya ilmiah tetapi bukan ilmiah formal, tetapi yang disebut dengan ilmiah populer. Teman-teman, tentu kita ingin berhasil dalam mempresentasikan karya ilmiah. Lalu apa penentu keberhasilan presentasi ilmiah? Nah, teman-teman, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan dan kita wujudkan agar presentasi ilmiah kita disebut berhasil. Yang pertama adalah great content. Artinya apa? Konten atau isi yang kita presentasikan itu hebat. Kontennya bermakna, kontennya baru, kontennya betul-betul menarik bagi pendengar atau bagi penonton. Nah, konten yang menarik itulah yang akan menimbulkan daya pikat bagi orang lain. Mari kita buat konten-konten yang hebat, sehingga apa yang kita presentasikan itu menjadi sesuatu yang menarik. Itu yang dimaksud dengan great content. Yang kedua adalah great design. Desainnya itu hebat. Apa yang dimaksud desain yang hebat? Misalnya sistematika penyampaian kita hebat. Itu yang namanya desain yang hebat. Urut-urutan kita menyampaikan materi itu hebat. Mudah diterima, menarik, mudah dimengerti oleh pendengar. Itu yang dimaksud dengan great design. Sistematikanya, urut-urutannya itu mudah dipahami dan menarik. Yang berikutnya, yang ketiga adalah great delivery, yaitu penyampaiannya yang hebat. Artinya apa? Bagaimana cara kita menyampaikan materi itu menarik bagi orang lain. Gaya bicara kita, kemudian tayangan kita, penampilan kita, itu adalah great delivery, penyampaian yang hebat. Ketika kita mampu menyampaikan dengan baik, menyampaikan dengan menarik, maka itu pendengar akan mudah memahami presentasi ilmiah kita. Lalu bagaimana langkah-langkah presentasi ilmiah? Secara garis besar, langkah-langkah itu ada 3. Yang pertama adalah persiapan, yang kedua pelaksanaan, dan yang ketiga adalah refleksi dan evaluasi. Mari kita pahami bagian demi bagian. Bagian pertama yang disebut dengan tahap persiapan. Apa saja yang kita lakukan pada tahap persiapan? Yang pertama, menentukan topik. Kita perlu menentukan apa yang akan kita sampaikan, materinya apa, topiknya apa. Kita perlu menentukan topik itu. Tetapi jika topik itu
sudah ditentukan, maka langkah ini kita lewati. Langkah yang berikutnya setelah topik itu kita temukan, lalu kita tentukan tujuannya. Kita menentukan tujuan. Tujuannya untuk apa? Kita menampilkan materi itu tujuannya untuk apa? Nah, pada umumnya secara garis besar, tujuan kita menyampaikan materi itu ada 3. Yang pertama adalah aspek memahami materi itu. Yang kedua adalah termotivasi untuk melakukan isi presentasi itu. Dan yang ketiga, dapat melaksanakan atau mewujudkan materi presentasi itu. Yang berikutnya, setelah tujuan itu sudah kita tampilkan, maka yang ketiga adalah mengenali audien. Pendengar kita siapa? Audien kita siapa? Pembicaraan kita tentu akan menentukan, akan disesuaikan dengan audien. Ketika kita berbicara dengan anak-anak, maka topik dan bahasanya berbeda dengan ketika kita berbicara dengan orang tua. Inilah kita perlu pahami audiennya. Kita juga perlu pahami tingkat pendidikannya. Tentu semakin tinggi pendidikan audien, kita perlu menyesuaikan bahasa dan isi yang kita tampilkan. Nah, setelah itu, mari kita mengumpulkan bahan. Kita cari referensi, baik referensi cetak maupun referensi di internet. Demikian banyak. Kita cari yang betul-betul sesuai dengan topik yang kita sampaikan. Setelah itu kita dapatkan semuanya, kemudian kita mulai menyusun rancangan. Kita menyusun pokok-pokok yang akan kita tampilkan pada saat presentasi. Kita buat sistematikanya, kita tentukan topik-topik atau pokok-pokok pembicaraan yang akan kita sampaikan. Setelah itu yakin, mantap, selesai, barulah kemudian kita membuat tayangan. Misalnya kita tayangkan dalam media PowerPoint. Kita buat tayangan di media PowerPoint. Dan setelah itu selesai semua, jangan lupa yang terakhir, mari kita perlu berlatih untuk mempresentasikan bahan itu. Meskipun mungkin kita sudah berkali-kali menampilkan materi itu, bukan berarti kita tidak perlu latihan. Tetap kita membutuhkan waktu latihan secara khusus supaya apa? Ketika kita presentasi itu dapat berjalan dengan baik. Bagian kedua adalah pada saat kita melaksanakan presentasi atau disebut sebagai alur presentasi. Nah, alur presentasi yang baik sistematikanya demikian. Pada bagian awal kita sebut pendahuluan. Kita perlu menyampaikan topik yang kita sampaikan itu apa, lalu tujuannya apa, dan latar belakang dari topik itu apa. Ini adalah bagian awal ketika kita menyampaikan presentasi. Nah, setelah itu oke, baru kita masuk kepada bagian isi, yaitu kita menyampaikan pokok-pokok bahasan dengan jelas. Inilah isi pokok dari presentasi. Sampaikan pokok-pokok materi itu dengan tenang, dengan jelas. Karena ini adalah komunikasi lisan. Kita perlu berhati-hati, kita sampaikan yang pokok-pokoknya agar audien bisa menangkap dengan baik. Nah, setelah itu selesai semua, pada bagian penutup kita menyampaikan kesimpulan dengan ringkas dan jelas. Nah, bagian ketiga kita perlu melakukan refleksi dan evaluasi. Dua kata ini sangat penting. Yang pertama yang disebut dengan berefleksi.
setelah selesai presentasi bukan berarti itu selesai. Nah, kita perlu mengadakan refleksi. Artinya apa? Kita perlu melihat dengan jujur presentasi yang telah kita lakukan. Di mana kekurangannya, di mana kelebihannya. Kita perlu melihat, membayangkan kembali ketika kita presentasi. Pasti ketika kita berefleksi akan muncul berbagai kekurangan yang kita lakukan tadi. Dan ini menjadi masukan bagi kita untuk memperbaiki presentasi kita di kemudian hari. Jadi berefleksi itu bertanya pada diri sendiri, di mana kekurangannya dan di mana kelebihannya dan mengapa itu bisa terjadi. Nah, hasil dari refleksi itu nanti akan ditemukan kelebihannya, ditemukan kekurangannya, dan itu akan menjadi bahan untuk meningkatkan presentasi kita berikutnya. Nah, yang kedua yang disebut dengan evaluasi. Kalau refleksi tadi adalah melihat diri sendiri, artinya diri sendiri yang menilai kita. Kalau evaluasi meminta tanggapan orang lain terhadap presentasi yang telah dilakukan. Mungkin kita bisa bertanya kepada teman, bagaimana presentasi saya tadi? Atau bertanya dengan salah satu peserta. Kita minta peserta untuk menyampaikan, menanggapi. Nah, disinilah kita harus bisa menerima tanggapan apapun dari orang lain, tanggapan apapun dari peserta. Bisa berupa pujian, bisa berupa kritikan, itu semua kita terima. Nah, biasanya yang mampu mengevaluasi dengan jujur adalah orang yang hubungannya dekat dengan kita. Kita punya teman dekat, kita punya saudara. Nah, biasanya teman dekat itu tidak punya rasa sungkan untuk menyampaikan apa adanya. Nah, kita dalam rangka mengembangkan kemampuan presentasi, kita perlu bertanya kepada teman-teman. Nah, kita juga dorong teman-teman itu mampu menyampaikan dengan apa adanya, dengan jujur. Teman-teman, ketika kita melakukan presentasi ilmiah, ada etika yang perlu kita perhatikan. Etika itu ada beberapa, saya sampaikan. Yang pertama adalah benar. Artinya apa? Data dan fakta yang kita tampilkan di presentasi adalah data dan fakta yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sehingga hati-hati ketika kita mengutip data dan fakta itu berasal dari mana. Kita perlu mencari sumber-sumber yang terpercaya dan terbaru. Sehingga harapannya tidak ada pihak lain yang kemudian membantah data dan fakta itu. Jangan sekali-kali merekayasa data atau memalsukan data. Yang kedua adalah jujur. Kita perlu menyampaikan sumber yang benar, bukan plagiat. Artinya, jika memang data itu berasal dari orang lain, jangan diaku itu milik diri kita. Kita katakan saja dengan sejujurnya, data itu berasal dari mana, dari sumber yang apa. Jadi kalau memang benar-benar itu hasil dari pengamatan atau penelitian kita, tidak apa-apa, kita sampaikan apa adanya. Tetapi yang menjadi masalah jika kita kemudian plagiat atau mencuri karya orang lain, mengaku karya orang lain itu diaku sebagai karya sendiri. Dan yang ketiga, mari kita tampil dengan sikap rendah hati. Artinya apa? Dengan sikap rendah hati itu kita mengaku bahwa karya kita, presentasi kita itu tidak sempurna. Pasti ada kekurangannya. Sehingga kita bisa terbuka, meminta pendapat, meminta saran, meminta kritik dari siapapun. Tidak boleh kita berlaku sombong seolah-olah kita ini paling pandai. Tidak. Justru pada saat kita presentasi, kita harus bersikap rendah hati. Dengan rendah hati itulah maka kita akan memperoleh simpati dari orang lain.
Dan yang keempat adalah mari kita menghargai audien. Artinya apa saja yang ditampilkan atau apa saja yang menjadi reaksi audien, mari kita hargai. Mari kita hargai bahwa audien itu sudah melakukan sesuatu kepada kita. Misalnya, ketika audien itu bertanya, kita perlu tanggapi dengan baik, kita sikapi dengan baik. Ketika audien itu menyampaikan pendapat, kita menghargai, kita memuji. Nah, dengan cara itu kita akan mendapatkan simpati dari audien. Ketika kita presentasi, audien akan melihat penampilan kita. Penampilan ini menjadi perhatian dan daya tarik tersendiri. Ketika penampilan kita itu tidak menarik, maka orang juga akan tidak tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Oleh karena itu, perlu kita juga memperhatikan penampilan kita. Nah, pada saat kita presentasi, penampilan yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, percaya diri. Mari kita tampil percaya diri. Ini adalah tempat dan waktu yang dipercayakan kepada Anda. Maka kita harus yakin bahwa apa yang kita sampaikan, apa yang Anda sampaikan itu menjadi milik Anda dan yakin bahwa ini berguna atau menarik bagi audien. Nah, meskipun yang kita hadapi mungkin kita merasa minder atau merasa bahwa audien lebih tinggi daripada kita, tapi ingat, saat ini kita diberi kesempatan untuk menyampaikan materi, untuk menyampaikan presentasi, maka kita harus percaya diri. Meskipun demikian, penampilan kita harus ramah. Kita murah senyum, menunduk, kemudian kita bisa tenang gitu ya. Itu ramah, keramah tamahan ini akan menimbulkan penghargaan dari audien kepada kita. Dan yang ketiga, jangan lupa penampilan kita rapih. Kita berpakaian yang bersih, rapih, sopan, dan penampilan kita juga bersih. Ini akan menjadikan daya pikat. Dan yang terakhir, mari kita bersikap sopan. Misalnya ketika kita berbicara di hadapan orang-orang tua atau yang usianya di atas kita, meskipun kita diberi kesempatan untuk berpresentasi, maka tetaplah kita menempatkan diri sebagai orang muda dan kita sopan kepada mereka. Nah, sopan ini menunjukkan bahwa kepribadian kita itu menarik bagi audien. Teman-teman, pada saat kita presentasi, kita menggunakan bahasa lisan. Nah, karena yang kita sampaikan adalah presentasi ilmiah, maka kita perlu menggunakan bahasa yang sesuai dengan presentasi ilmiah. Yang pertama, kita harus menggunakan bahasa baku. Kata-kata yang kita pilih itu kata-kata yang baku. Kalimat yang kita sampaikan adalah kalimat yang benar, yang susunannya tertib. Mari kita hindari kata-kata pergaulan, bahasa pergaulan, kita hindari. Karena ini adalah komunikasi formal, menyampaikan presentasi ilmiah. Yang berikutnya, pengucapan kita harus benar. Lafal kita harus benar. Lafal itu pengucapan yang benar. Mungkin kita berasal dari berbagai macam daerah, punya lafal yang berbeda. Akan tetapi ketika kita menyampaikan dengan menggunakan bahasa Indonesia, maka kita perhatikan lafal sesuai dengan bahasa Indonesia. Yang berikut, kita pahami tentang intonasi. Intonasi itu tinggi, rendahnya nada. Kadang kita menggunakan intonasi yang tinggi, kadang datar, kadang rendah. Itu kita sesuaikan dengan isi presentasi.
Maka kita harus tahu kapan kita menggunakan intonasi yang tinggi, kapan menggunakan intonasi yang datar atau yang rendah. Kalau intonasi kita hanya sama, tinggi terus, atau datar terus, atau rendah terus, ini tidak akan menarik. Yang berikut, tekanan. Ada hal-hal tertentu yang perlu kita tekankan. Cara menekankannya misalnya dengan intonasi atau dengan direnggangkan pengucapan sebuah kata. Ini atau diulang. Ini adalah cara kita untuk menekankan satu hal tertentu di dalam topik yang kita sampaikan. Dan yang terakhir adalah jeda. Jeda itu adalah pemenggalan. Kita perhatikan kapan kita berhenti sebentar, kapan kita memenggal sebuah kalimat. Maka kita perlu tenang sehingga dapat memenggal kalimat itu dengan baik tanpa mengurangi makna. Demikian teman-teman materi singkat yang saya sampaikan tentang presentasi ilmiah. Ada tugas yang perlu dikerjakan oleh teman-teman, yaitu menyusun presentasi ilmiah dengan PowerPoint. Beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan tayangan PowerPoint. Yang pertama, ketika kita menayangkan presentasi dengan menggunakan PowerPoint, hanya menayangkan pokok-pokok bahasan yang kemudian dijelaskan pada saat presentasi. Jangan sampai teks lengkap disusun di PowerPoint, tapi kita tayangkan pokok-pokoknya saja. PowerPoint hanya dipakai sebagai sarana bagi kita untuk mempresentasikan materi. Nah, penyaji itulah yang menentukan pokok-pokok bahasan. Artinya apa? Yang menentukan, yang merumuskan pokok-pokok bahasan itu adalah Anda sebagai pembuat PowerPoint sekaligus yang akan menyampaikan PowerPoint itu. Artinya kita tidak boleh meminta orang lain membuatkan PowerPoint atau PowerPoint buatan Anda lalu dipakai oleh orang lain secara apa adanya, tentu akan berbeda. Karena apa? Yang tahu persis penjelasan dari PowerPoint itu, yang tahu persis uraian yang sejelas-jelasnya dari PowerPoint itu adalah si pembuat PowerPoint. Nah, oleh karena itu, ketika kita mempresentasikan materi dengan PowerPoint, Andalah yang harus membuat sendiri, menentukan pokok-pokok itu sendiri, karena nanti Andalah yang akan mempresentasikan materi itu. Kemudian perlu diperhatikan ketika kita menyusun PowerPoint, perhatikan bentuk, besar, dan warna huruf. Perhatikan bentuknya, karena ini presentasi supaya dipahami oleh orang lain. Saran saya, gunakan huruf yang sederhana, yang mudah ditangkap, mudah dibaca. Ukuran besar, cek dulu kita akan presentasi di ruangan yang seberapa. Kemudian kemampuan alat itu seperti apa? Pengalaman saya untuk besar huruf minimal itu 22. Untuk judul itu bisa sampai 30. Nanti kita cek betul-betul si audien itu bisa membaca tayangan kita. Huruf-huruf yang kecil tidak akan bisa dibaca. Kemudian warna huruf sesuaikan dengan latar belakang. Kalau latar belakangnya cerah, hurufnya tentu gelap. Kalau latar belakangnya gelap, hurufnya tentu cerah. Nah, kemudian ketika kita menggunakan gambar, bukan asal gambar yang kita tayangkan, tentu disesuaikan dengan materi yang kita tampilkan. Demikian juga kalau kita tampilkan animasi,
film, suara, dan sebagainya. Jadi intinya adalah hal-hal seperti itu harus disesuaikan isinya dan apakah bisa diterima dengan mudah atau tidak. Karena yang paling penting bukan hebatnya sebuah PowerPoint, bukan uniknya sebuah PowerPoint, tapi PowerPoint itu bisa diterima dengan mudah atau tidak. Ini yang harus kita perhatikan. Nah, teman-teman, nanti saya akan jelaskan tentang tugas itu. Teman-teman, saya minta menyusun presentasi ilmiah dengan menggunakan media PowerPoint.